Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tafsir ayat jual beli. Poin pertama yaitu akan menerangkan tentang surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang riba dan kerugiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang makan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Hal-hal itu mereka alami di dunia, sementara di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan sembayangan, tidak tahu arah yang dituju dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada dua macam jenis riba dalam Islam. Dalam tafsir tahlili, Kementerian Agama terangkan ada dua macam riba, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Yang pertama, yaitu riba nasiah, ialah mengambil keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam yang disebabkan keterlambatan pembayaran. Yang kedua yaitu riba fadli, adalah transaksi jual beli atau pertukaran barang yang berjenis sama seperti macam-macam barang seperti jenisnya itu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Sini saya akan melanjutkan akad ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab al-ujruh yang artinya imbalan, kompensasi atau substitusi. Adapun rukun akad ijarah, menurut Sayyid Sabiq, rukun ijarah menjadi sah dengan ijab kabul, lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4, yaitu akid, yaitu muajir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Yang kedua adalah syiat, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga ujrah, pemberian upah, yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat. Adapun syarat ijarah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah juga terdiri atas 4 syarat, yaitu 1. Syarat terjadinya akad, yakni syarat nikoh ialah syarat terjadinya akad berkaitan dengan akad dan objek akad. Yang kedua adalah syarat nafas, ialah syarat yang berlangsungan akad. Untuk kelangsungan nafas akan ijarah disyaratkan terpenuhinya milik atau wilayah kekuasaan. Yang ketiga adalah syarat sahnya ijarah, dan untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akid, pelaku, ma'qud alai objek, ujrah upah, dan akadnya sendiri. Yang keempat adalah syarat mengikatnya akad, ialah syarat luzum. Ialah ada 2. 1. Ma'qud alai, jasa terhindar dari cacat. Yang kedua adalah tidak ada uzur, alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Adapun tafsir ayat yang menjelaskan tentang akad ijarah ialah terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."